Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MAUD Ali Rapsani Rambe, NPM 2108260147, yang akan mempresentasikan mind map yang berjudul dengan Candidiasis cutis. Kemudian saya akan memulainya dari definisi. Candidiasis cutis adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur Candida, terutama Candida albicans. Infeksi ini sering terjadi di area kulit yang lembab dan hangat, seperti lipatan kulit, bawah payudara yang paling sering, ketiak, selangkangan, dan area di bawah pakaian yang ketat. Kemudian saya akan melanjutkannya ke etiologi dan faktor resiko. Etiologinya itu penyebab utamanya adalah yang paling sering itu Candida albicans. Tetapi infeksi juga dapat disebabkan oleh spesies Candida yang lain, seperti Candida glabrata, kemudian Candida parapsilosis, kemudian Candida tropicalis. Kemudian saya akan melanjutkannya ke faktor risiko. Nah, faktor risikonya ini biasanya karena kelembapan. Kelembapan tinggi di area kulit yang tertutup atau lipatan kulit. Nah, kalau eh, ada kelembapan di bagian daerah kulit, biasanya itu akan menyebabkan jamur. Kemudian obesitas, peningkatan jumlah lipatan kulit. Kemudian diabetes mellitus, kadar gula darah tinggi, pendukung pertumbuhan jamur. Kemudian ada juga faktor risikonya penggunaan antibiotik. Penggunaan jangka panjang atau berulang dapat mengganggu flora normal kulit. Kemudian sistem kekebalan tubuh lemah, seperti pada pasien HIV atau AIDS, penerima transplantasi, atau pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kemudian ada juga faktor resikonya itu penggunaan steroid dan kebersihan pribadi. Kalau penggunaan steroid baik topikal maupun sistemik, kebersihan yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi. Kemudian saya lanjut ke gejala klinis. Gejala klinisnya itu yang paling sering itu eritema. Eritema itu kemerahan pada kulit, kemudian pruritus, gatal yang dapat sangat mengganggu. Kemudian lesi makulopapular, bintik-bintik merah yang bisa berkembang menjadi pustula atau vesikel. Kemudian ada eksoriasi, luka garukan akibat gatal. Kemudian pengelupasan kulit yang terinfeksi bisa mengelupas. Luka berbatas jelas sering ditemukan di lipatan kulit. Kemudian saya akan melanjutkan patofisiologi dari Candidiasis cutis. Patofisiologinya itu pertama dari kolonisasi. Candida biasanya hidup di kulit tanpa menyebabkan penyakit. Ketika kondisi lingkungan kulit berubah, kelembapan tinggi, perubahan pH, Candida dapat berkembang biak berlebihan. Kemudian ada juga invasi jamur, mulai menembus lapisan kulit menyebabkan peradangan. Setelah itu, respon imun, sistem kekebalan tubuh merespon dengan peradangan lokal, menyebabkan gejala seperti kemerahan, gatal, dan nyeri. Nah, cara mendiagnosis Candidiasis cutis ini dilakukannya anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian identifikasi faktor risiko dan pemeriksaan lesi kulit. Kemudian dilakukannya kultur jamur, mengambil sampel dari lesi dan menumbuhkannya di media kultur untuk mengidentifikasi kandida. Kemudian mikroskopi, pemeriksaan mikroskopis dari sampel kulit dengan pewarnaan KOH untuk melihat hifa atau spora kandida. Kemudian diagnosis banding yang paling mendekati itu ada tinea corporis, infeksi jamur superficial yang disebabkan oleh dermatofit. Kemudian bisa juga diagnosis bandingnya itu dermatitis kontak, reaksi alergi atau iritan pada kulit. Bisa juga psoriasis inversi, psoriasis yang muncul di daerah lipatan. Kemudian ada juga intertigo bakterial, infeksi bakteri di lipatan kulit. Kemudian ada juga eritrasma, infeksi bakteri superficial oleh Corynebacterium minutisum. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk Candidiasis cutis ini, yang pertama itu yang paling penting itu kultur jamur untuk identifikasi spesifik kandidanya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui uh, jamurnya yang jenis kandida apa, jadi kita bisa memberikan tata laksana yang tepat. Kemudian dilakukan mikroskopi KOH, melihat hifa atau spora. Kemudian
Ada juga pemeriksaan penunjangnya biopsi kulit dalam kasus yang tidak jelas untuk menyingkirkan kondisi lain. Nah, tata laksana farmakologinya itu kalau anti jamur kalau anti jamur biasanya diberikan topikal, clotrimazole, miconazole, nystatin, ketoconazole. Nah, yang paling sering dipakai itu ketoconazole. Kemudian anti jamur sistemik ada fluconazole, intraconazole untuk kasus yang lebih parah atau refraktor, kombinasi dengan steroid. Kadang digunakan untuk mengurangi inflamasi meskipun penggunaannya harus hati-hati. Sekian dari saya, ini referensi yang saya pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.